Menunggu pilihan Prabowo untuk Indonesia Maju. Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU akan dimulai kurang lebih 1 bulan lagi. Persiapan demi persiapan oleh setiap kubu koalisi telah diupayakan semaksimal mungkin. Dari peta koalisi yang sudah terbentuk, sepertinya bakalan ada 3 calon pasangan capres dan cawapres yang mengikuti kontestasi akbar yakni Pilpres 2024. Dari ketiga pasangan calon capres dan cawapres, baru kubu perubahan yang sudah melengkapi formasi dengan menentukan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hingga saat ini masih main utak-atik siapa pasangan yang tepat untuk dijadikan bacawa pres. Prabowo Subianto pernah berkelakar jika penentuan siapa bacawa pres yang akan mendampinginya membuat dirinya sedikit pusing, mungkin harus ditentukan dengan cara bertapa di goa atau di Gunung Lawu. Selepas ditinggal dukungan dari PKB yang memilih untuk bersanding dengan Partai Nasdem, kubu Prabowo memang harus lebih teliti dalam menentukan pasangan. Karena bagaimanapun usai ditinggal Partai PKB, peta kekuatan untuk Prabowo sedikit banyak akan mengalami perubahan, terutama di daerah atau basis suara PKB. Baru-baru ini, Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid yakni Yeni Wahid. Selain untuk bersilaturahmi antara Prabowo dengan keluarga Gus Dur, kemungkinan juga sambil membahas peta dukungan dari keluarga yang kental dengan Nahdlatul Ulama tersebut, atau mungkin membahas kemungkinan jika Yeni Wahid akan dipasangkan dengan Prabowo. Seperti yang kita ketahui, sosok Gus Dur memang selalu menjadi panutan di kalangan NU dari berbagai level. Mulai dari para kiai sampai ke santri yang jumlahnya begitu besar. Meskipun Ketua Umum PBNU sendiri dengan tegas telah mengatakan jika tidak ada calon presiden ataupun calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Tapi tidak bisa dipungkiri, jika jual beli mengatasnamakan dukungan dari NU selalu diutarakan dari semua pasangan calon. Selain Yeni Wahid, ada beberapa nama lagi yang diprediksi menjadi kandidat kuat untuk mendampingin Prabowo Subianto. Erick Thohir yang diusulkan oleh Partai PAN menjadi sosok yang dianggap tepat untuk mendampingin. Sepak terjang Erick Thohir di dunia perpolitikan memang cukup baik. Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI ini sering melakukan terobosan-terobosan dan gebrakan-gebrakan yang dianggap cukup berhasil dalam kinerjanya. Ditambah lagi nama Erick Thohir memang cukup dikenal di semua kalangan masyarakat Indonesia. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar juga dirasa serasi jika berdampingan dengan Prabowo Subianto. Visi misi serta gagasan dari Airlangga yang sudah lama malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia menjadi modal tersendiri. Bahkan beberapa tahun yang lalu, Airlangga sempat percaya diri untuk maju menjadi RI1, meskipun akhirnya tidak jadi dan memutuskan untuk mengusung Prabowo Subianto. Kemudian ada nama Yusril Iza Mahendra, meskipun nama Yusril tidak sepopuler pada masa lampau, bahkan elektabilitas dari seorang Yusril Iza Mahendra masih kalah jika dibandingkan dengan kandidat bacawa pres Prabowo yang lain, namun pengalaman serta rekam jejak dari Ketua Umum PBB ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Selanjutnya yang saat ini cukup sering diberitakan adalah nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang sudah lengser dari jabatannya ini, cukup ramai diperbincangkan untuk dijadikan bacawa presnya Prabowo. Kesuksesan Ridwan Kamil dalam memimpin Jawa Barat menjadi daya tarik tersendiri, bahkan mungkin jumlah suara yang akan diberikan untuk sosok Ridwan Kamil akan lebih besar ketimbang jika dibandingkan dengan nama Airlangga Hartarto yang sama-sama dari Partai Golkar. Ridwan Kamil memang dikenal dengan karakter seorang visioner, teknokrat dan populis, terutama di wilayah Jawa Barat.
Lantas siapakah yang akan dipilih Prabowo untuk menjadi pendamping dirinya di pemilu 2024 mendatang? Dan tentunya kapan deklarasi bacawa pres itu akan dikumandangkan? Mari kita tunggu kelanjutannya. Yang pasti kita semua mendoakan siapapun yang dipilih oleh Prabowo merupakan sosok yang benar-benar pas. Sehingga jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dapat beriringan dan bekerja sama dalam membangun Indonesia menjadi lebih maju. Dan semoga saja tidak lagi terjadi drama-drama pengkhianatan yang akan membuat tensi politik semakin memanas. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya.